Silakan. Tadi kan yang nonton di bawah itu pasti banyak Kristen kan ya. Artinya melihat diskusi tadi itu akan melahirkan banyak keadaan hati, suasana hati. Ada marah, ada kesel, ada benci, ada kecewa. Ingin kemudian naik menggantikan narasumber, baik itu Islam saya ataupun Kristen saudara tadi, saudara Devi. Nah, oleh karena itu silakan keadaan ini diperbaiki kalau yang tadi itu salah, Bang Suma keliru. Atau jangan-jangan keadaan tadi itu menghantam sanubari Anda semua sehingga Anda takut naik ke atas ini. Bahwa apa yang terjadi tadi itu bukti nyata. Seorang pendeta lulusan teologi pun di hadapan Bang Suma malu untuk mengakuinya. Itu ciri bahwa orang tersebut sudah mengalah sebelum berperang. Gitu. Hanya coba-coba. Kalau saya tidak mengaku pendeta kalah, syukur. Karena bukan pendeta. Kalau menang, syukur. Karena bukan pendeta aja bisa menang. Tapi kalau ngaku pendeta, kalah wajar. Kalah malu. Karena pendeta. Kalau menang wajar karena pendeta. Bang Suma bukan. Jadi tak ada untungnya mengaku. Akhirnya dia sembunyikan identitasnya. Nah, kalau misalnya Anda tidak naik untuk meluruskan keadaan tadi, karena saya melihat tadi itu pendeta sedikit lagi saya air mata keluar. Kasihan melihat Pak Pendeta seperti itu keadaannya, tersudutkan, benar-benar tersudutkan. Jantungnya pindah ke kanan benar-benar, ginjal meleleh, hatinya melepuh, otaknya entah mau kabur, entah mau lari tadi itu. Dia giginya rontok, udah giginya rontok. Entah mau kemana tadi perginya, malunya minta ampun. Mau kabur malu, mau tinggal juga kayak gitu, kayak gitu-gitu. Itu selevel beliau itu bisa kayak gitu. Nah, apakah karena keadaan itu sampai kalian takut untuk naik? Naik aja, santai aja, nggak usah takut. Silakan, luruskan ketika ada yang Anda ingin luruskan. Silakan teman-teman. Ya, silakan. Kenapa bisa Anda mengatakan kutuk Tuhan itu adalah berkat? Dari mana kaidahnya itu? Silakan. Karena Tuhan itu cuma satu. Enggak. Saya tahu kalau Tuhan itu satu. Makanya lucu Kristen ini. Tuhannya 3, tapi ingat 1. Tapi bukan itu yang kita bahas. Yang kita bahas ini adalah kenapa kutuk Tuhan itu justru dianggap sebagai berkat oleh Anda. Apa ya? Bingung juga. Dari sekte mana rupanya, Bang? Katolik? Protestan? Haleluya. Semoga Tuhan Yesus memberkahi. Bagaimana dia sendiri dikutuk? Bukan kutubnya sih. Ya hukum Tuhannya kan jelas itu, Bang. Terkutuklah dia yang digantung di atas salib. Nah, Dari mana tahu yang dikutuk? itu dalilnya Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Yang dari kutuk hukum Taurat itu ya Nabi dengan Isa. jalan menjadi kutuk karena kalian. Nabi Isa nggak dikutuk. Nabi Isa tidak dikutuk, Yesus dikutuk. Yoi. Nah, bagaimana mungkin kutukan menjadi berkat? Gimana cerita itu? Kutukan Tuhan kok jadi berkat bagi kalian? Soalnya Tuhan cuma satu, bukan Yesus yang jadi Tuhan. 3 jadi 1. Jadi 1 Mana? ya. Ya Tuhan kita ya satu. Ya Allah satu. Muslim ini, abang ini, saudara ini Muslim. Kita kena prank.
Dasar karbit. Saudara maka kakaks. Kenapa Anda mengatakan Tuhan itu 3? 3 Tritunggal. Maksudnya Tritunggal itu kayak mana? Roh Kudus, Terus Roh Kudus, terus Papa, terus Roh, Papa, Bapa, ayah lah ceritanya. Ayah, terus anak, ya. Roh Kudus. 3 jadi 1 dia tuh, Bang. Kenapa bisa jadi 1? Satu manusia, 1 burung merpati, satu ini apa wujudnya apa yang 1 ini? Itulah yang disalib itu mengampuni dosa-dosa, Bang, sebetulnya. Kenapa bisa justru dia orang dikutuk kok mengampuni dosa, gimana sih? Kan dia dikutuk sama Tuhan, kok dia bisa menebus dosa, gimana ceritanya? Dia sendiri dikutuk. Gimana ceritanya orang yang dikutuk mengampuni dosa? Kan yang disalib itu adalah orang yang dikutuk Tuhan. Bukan. Jadi kan Tuhan itu kan bisa menyembuhkan yang buta, yang itu kan datang lagi dah tuh, Bang. ya itu mujizat nabi yang diberikan oleh Tuhan kepada seorang nabi. Itu kita nggak bahas itu. Yang kita bahas ini yang dikutuk. Itu orang beda orang. Tuhan apanya beda? Yang di atas salib itu oknum yang dikutuk. Kalian itu menyembah oknum yang dikutuk itu. Itu bukan Tuhan. Tuhan tidak mungkin terkutuk. Tuhan itu maha suci. Sedangkan yang kalian sembah itu si kutuk. Si kutuk itu si bilisisis. Jadi kesimpulannya, Yesus anak Maria itu sudah tak ada di bumi. Makanya yang disalib ini penggantinya, yaitu si bilisisis. Jadi diduga yang kalian sembah itu adalah si bilisisis. Gitu loh, Bang. Juru selamat itu, Bang. Juru selamat ke neraka? Enggak lah, Bang, ke surga itu. Kalau yang ke surga itu anak Maria, Bang, anak manusia, namanya Yesus. Sedangkan yang disalib ini bukan anak Maria. Dia adalah orang terkutuk. Beda orang itu. Kalau di Al-Quran saya mengatakan wa iyyad'una illa syaitanan marida, yang kalian sembah itu adalah setan yang sakit, setan yang terkutuk. Memang oknum yang di atas salib itu terkutuk kan? Mana, Bang? Yang di atas salib itu terkutuk kan? Enggak lah. Lah dalilnya? Kan ada dari dikutuk itu. Dalilnya Tanya dulu Galatia sama 3. Bang. Galatia Paling banyak 3 nomor siapa? 3. Agama paling banyak siapa? Kristen kan? Seluruh dunia, Iya. kan? Nah, kebetulan memang dia katakan bahwa Kristus palsu akan menyesatkan banyak orang. Bang Andi monitor nggak Bang Andi? Ini kayaknya Bang Andi dicocok. Ada Adut ya. Bang Adut, Kristen Muslim Bang Adut. Agak sulit ini Bang Makas ini ya. Mau Ya, mau ya. lanjut Bang Zuma? Mau lanjut? Beneran Bible. Bang Handi, beliau lagi dalam pengaruh ini, cap tikus. Bang Andi atau Kang Dito nih? Ini cocok ini kalau Iya, silakan. Iya, Sambil Bang saya Zuma, ini ya, silakan. monitor ya, Ngopi-ngopi silakan. ya.
Siapkan Ya, dah, siap. ngopi. Siapa tahu ada yang lebih bagus naik sebentar. Silakan Kang Dito. Iya, silakan. Makak, makak, makak. Iya. Habis berapa liter? Naruana kengke sisik. Makatik polona kengke sisik samune. Kini Samune keke. labab. Oh iyo. Nah, lanjut. Bang Zerobet, monitor jam Bang Zerobet. Bang Zerobet. Bang. Masih belum kelihatan ya? Belum Kang Dito, masih Jadi terbuka. makak. Kok memang sulit Oh iya, ya maka- kurasa maka. ya? Sulit ya kurasa teman-teman Kristen ini yang kompeten akhir-akhir ini. Iya. Dia anu. Dia modal nekat ini. Aduh. Bang, Iya. Maka- Apa? jadi Abang meyakini Yesus itu terkutuk? Enggak, Tuhan tuh bang. Oh, Tuhan itu. Iya. Tuhan yang mati. Enggak lah bang. Nah, terus siapa yang mati? Itu kan rohnya. Kan balik lagi dah nanti itu. Oh, rohnya mati. Iya. Oh, rohnya bisa mati rupanya. Itulah mengampuni dosa-dosa bang. Jadi siapa yang bisa membunuh roh? Bang, Hah? kurasa abang ini perlu periksa kayaknya. Coba deh ke Bayu ini Bang Kang Dito, Bayu. Mana ada roh bisa mati, Bang? Ya, Bayu monitor. Bayu monitor. Serem kali, Bang. Fotonya serem kali mukanya. Itulah mengejek dan menghujat. Bukan, coba kau tengok lah. Menghujat. Masih belum duduk rupanya dianya. Udah. Mesra Utapea ini Kristen Muslim, Adek. Kristen. Mesra. Nah, Woi, kenapa mantap. Kristen? Silakan. Kenapa Kristen? Pertanyaan ini. Tunggu dulu Bang Max ya. Coba silakan Mesra. Mau ditanggapi salib itu berkat atau kutuk, silakan. Langsung aja. Kenapa Anda bilang kutuk? Ya, karena di Galatia 3:13 kan Yesus terkutuk di situ. Nah, ini boleh Bang Zuma monitor kalau mantau, ini boleh dialog sama ini. Kayaknya cocok nih. Makan kan dulu kau dong. Oh iya, siap. Kang Dito dulu lah, Kang Dito silakan. Ya. Waduh, lagi di mana? Nggak kondusif sekali. Coba minggir dulu sedikit, dikondisikan suaranya. Ada suara angin. Iya ini udah. Oke. Kenapa? Oke, Ya. jadi maksudnya salib itu berkat apa kutuk? Coba jawab. Iya, kenapa dibilang kutuk? Nah, kan Galatia 3:13, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Kan udah dibilang di Galatia itu kan dijelaskan bahwa tidak ada seorang yang dapat diselamatkan karena ia melakukan sesuatu. Jadi benar Yesus disalib itu bukan karena dia terkutuk, tapi dia disalib itu karena dosa-dosa kita semua. Jadi dosa itu yang terkutuk, bukan dia yang terkutuk. Faktanya tidak. Dan Apa jadi ini? Jadi maksudnya Yesus menebus dosa kalian begitu? iya, dosa itu yang terkutuk, bukan Tuhan Yesus yang terkutuk, bukan. Dosa Lagi itu makan juga kok dong. Kenapa lagi makan naik? Mesra, Mbak Mesra. ya.
Kalau Yesus nebus dosa kalian, apakah kalian menggadaikan dosa kalian? Bukan menggadaikan, dia itu kan memang udah dinubuatkan datang untuk menyelamatkan kita yang ada di dunia ini. Dia kan Menyelamatkan apa nebus dosa jadinya yang bener, Mbak? Aduh. sama ini itu loh. menyelamatkan sama menebuskan dosa. Kalau nebus itu ada sesuatu yang digadaikan, itu nebus, Mbak. Ya iya, nyawanya kan ditaruhkan sama aja. Buset. Jadi maksudnya Yesus ditumbalkan begitu? Bukan ditumbalkan. Ya, tadi menyerahkan nyawanya gimana coba? Kalian mah dipelintir-pelintir, orang udah dijawab juga. Tanya lagi sini. Padahal mah sebenarnya paham, cuman diputer-puter. Bukan loh. Kan tadi Mesra sendiri yang bilang dia tidak terkutuk, dosa yang dikutuk. Dosa itu yang terkutuk, Abang. Dosa itu yang terkutuk, bukan Tuhan Yesus yang terkutuk. Nah, terus yang disalibkan dosanya apa Yesusnya? Ya Tuhan Yesus. Jadi apa rupanya dosanya dia? Bukan Tuhan Yesus yang berdosa, udah dibilang juga apa dosa dia. Coba gini, Mesra. Paulus itu mengatakan kepada jemaat Galatia, poin intinya adalah untuk menjadi kutuk hukum Taurat. Di situ Paulus mengutip di dalam Perjanjian Lama. Halo, bentar Pak, sabar. Halo. Ya, halo. Boleh Sabar, gantian menanggapi, dulu. Bang? Iya, apa yang mau ditanggapi, Bang? Jadi, Abang ini perseptifnya berbeda atau sama dengan Mesra? Salib itu berkat atau kutuk? Silakan. Kalau saya tanggapi, Bang, itu kan judulnya itu salib berkat atau kutuk ya. Kalau saya tanggapi, salib itu bukan berkat dan juga bukan kutuk. Salib itu kan benda mati. Nah, yang jadi berkat itu adalah Yesus Kristus, bukan salibnya. Sudah. Galatia 3 nomor 13, Bang. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Ya. Nah, yang dikatakan terkutuk itu Yesus atau siapa? Tolong dibuka dulu semua ayatnya itu, Bang. Kemana nyuruhnya lah, Bang? Kan aku tadi udah bilang. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Menurut Abang siapa yang terkutuk? Ya dosa manusia. Yang disalib dosa atau Yesus? Yesus itu kan dua natur, Bang. Buset. Dia sebagai 100% manusia dan 100% Tuhan. Ya, gini pertanyaannya. Iya, ini jawabannya, pertanyaannya ini ya, jawabannya ini, Bang. Satu detik. Kedua natur itu kesalib atau tidak? Kedua natur itu. Yang tersalib adalah tubuh Yesus Kristusnya, manusianya. Oke, berarti waktu disalib dia tidak punya natur ketuhanan. Dan diulang pertanyaannya, Bang. Waktu dia disalib, apakah dia punya natur ketuhanan? Punya. Berarti natur ketuhanan kesalib? Iya, ikut kesalib. Ya kesalib, Bang Dito. Udah. Ya, tapi kan bangkit. Iya, bangkitnya belum. Ya udah diakui kan Dito. Bangkit nanti dulu. Kesalib. Ya, jadi Yesusnya yang disalibkan. Bang, kan tadi di Galatia 3 ayat 13 ya, kan tadi itu dia bilang karena terkutuklah setiap orang yang digantung pada tiang kayu. Iya, di waktu di zaman Taurat itu orang yang disalib itu terkutuk. Nah, jadi kan udah dijelaskan di situ bahwa tidak ada seorang pun yang dapat diselamatkan karena ia melakukan sesuatu, melakukan kesalahan.
Maka dari itu hanya Tuhan Yesus lah yang bisa. Mbak, boleh nggak menyalib orang yang tidak bersalah? Paham nggak Bang? Dibilang Saya ulang kembali ya Mbak ya. itu sudah dibuat. Dengerin dulu Mbak, sesuai dengan perintah atau hukum dari Elohim, boleh nggak membunuh menyalib orang yang tidak bersalah? Abang, kan udah dibilang di sini jelas banget bahwa tidak ada orang. Kenapa sih? Saya baca datanya nih. Orang pun yang dapat. Keluaran 23 nomor 7. Jadi kalau Tidak. bukan Tuhan Yesus siapa lagi? Iya, makanya dengerin dulu Mbak, kalau orang ngomong baru Anda jawab. Kan sederhana bahasa Indonesianya toh. Hindarilah dulu membawa dimensi-dimensi kegerejaan Anda di sini. Ini area publik loh Mbak. Jangan mempermalukan diri. Menurut Keluaran 23 nomor 7, Elohim berkata, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Kalian setuju nggak ini? Elohim mengatakan tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Setuju nggak, Mbak? Ya kan karena orang-orang itu tidak tahu kalau Tuhan Yesus itu. Ini Mbak kok diskusi bawa kuaci gitu loh. Setuju nggak nih hukum ini? Sederhana loh. Ya, boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah, Mbak? Tidak. Tidak. Yesus bersalah nggak? Tidak, tapi kan dia sudah Tidak, nggak usah pakai tapi. Nggak usah pakai tapi lah. Bang, dia Jadi kan kalau sudah Yesus tidak bersalah, berarti bukan Yesus yang disalib. Betul apa betul? dia yang datang ke dunia untuk menyelamatkan. Ya itu urusan Kristen, ini dulu urusan umum dulu ini. Terserah Anda, itu Anda omongin aja di gereja. Yalah Bang, pertanyaan pelintir-pelintir pusing. Nah ini data loh, paksa loh itu. Pergi kan? Susah memang kalau doktrin mau lawan akal. Data lo lawan pakai doktrin, nggak bisa Mbak. Tidak boleh itu membunuh orang yang tidak bersalah. Kita setuju semua di sini. Anaknya Maria itu orang mulia. Itu loh. Jadi nggak ada syarat. Tadi Banyuma sama pendeta-pendeta itu sampai dia kencing 7 kali bolak-balik ke toilet. Bawa apa? Anaknya Bunda Maria itu orang mulia. Tidak ada syarat apapun yang bisa masuk ke situ untuk menyalibkan dia. Iya. Mudah tuh sebenarnya ini. Jadi kalian ini akalnya dong dirubah sedikit itu mindsetnya bahwa anaknya Bunda Maria itu orang soleh. Tidak boleh dia disalib, apalagi dikutuk. Yang dikutuk itu orang fasik, pengkhianat, yang menerima suap. Mudah tuh sebenarnya ini kalau Anda berpikir jernih. Jangan Anda tabrakkan gitu ya. Ajaran pagan, penyembah dan harus ada tumbal darah manusia dengan ajaran para nabi. Jangan ditabrakkan ajaran Yesus dengan ajaran para penyembah berhala ini. Kalau Anda tabrakkan, habis otak Anda itu berpikir. Ya, Bang Hani, selamat malam. Selamat malam Pak Kripto. Selamat malam Pak. Saya jelaskan ya. Siapa yang terkutuk dan bagaimana kutukan itu sudah berkali-kali saya sampaikan. Mudah-mudahan teman saya Otan tuh mengerti ya. Begini, Yesus itu memang terkutuk, bukan salib terkutuk. Menurut hukum Taurat, barang siapa yang melanggarnya, orang itu terkutuk. Karena Yesus itu melanggar hukum Taurat, maka dikatakan Yesus orang terkutuk. Gitu Bang. Ya, saya setuju kalau Pak Kripto mengatakan Yesus itu terkutuk. Tapi Yesus berkata, waspada terhadap Yesus palsu. Artinya memang ada Yesus terkutuk, tapi bukan Yesus anaknya Maria. Karena Yesus anak Maria nggak memenuhi syarat kriteria dikutuk. Gitu loh. Jadi yang dikutuk itu Yesus palsu. Justru Yesus yang anak Maria itu yang terkutuk. Bukan. Gak bisa Bang, Anda kutuk anak Maria tidak punya salah. Oh dia bersalah. Salahnya apa Bang? Kalau Isa memang Yesus yang lain. Iya maksud gue itu Bang Kripto. Jadi Anda mengatakan Yesus anak Maria ini orang berdosa? Ya betul. Nauzubillah min dzalik. Kan itu ampun gua kalau begini, saya nggak mau terlalu jauh ya karena nanti saya berdosa loh.
Kenapa? Saya nggak mau berdosa di sini. Itu bukan nabinya umat Islam. Yesus bukan nabinya umat Islam. Nggak usah Iya. takut berdosa. Ya Pak Kripto, kalau Yesus Anda katakan berdosa, tidak mulia dong dia. Iya, nggak mulia lah di dalam hukum Taurat, dia tidak mulia, dia terkutuk. Buset. Jadi Kenapa buset? menurut Pak Kenapa Kripto, buset? Itu Yesus kan- Tuhan itu atau bukan kan sih? Nabinya kami orang Kalau Pak Kristen Yesus bukan Tuhan. Oh Yesus bukan Tuhan ya? Yesus bukan Agak Tuhan. beda lah. Sudah tahu. Yesus Emang bukan beda Tuhan. ini, makanya saya ampun sama dia. Dia soalnya teman sih Pak Kripto ini. Jadi kalau boleh tahu usah. apa dosanya Yesus Pak Kripto? Melanggar hukum Taurat. Di mana dia melanggar? Oh, dia berkata yang paling berat itu, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Beda kan? Iya. Kenapa? Tapi bukannya itu maknanya adalah pekerjaannya. Dia juga yang menerangkan. Yohanes Dia menyatakan bukan menerangkan, 10:31. dia menyatakan aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Oleh karena itu semua ahli kitab itu terkejut dan melakukan hukuman mati atas penghujatan itu. Sebenarnya kalau mau Pak Kripto pakai data, Yesus melanggar Taurat itu karena ini memang diskresi dari dia karena keadaan emergensi itu memetik gandum di hari Sabat. Itu pelanggarannya. Udah gini deh. Tapi itu no problem karena kondisi dalam keadaan tertentu. Umat Islam nggak usah membela Yesus ya. Kami orang Kristen yang membela Yesus. Loh, Jadi biarkanlah saya sebagai Oten menyatakan Yesus itu orang terkutuk, walaupun dia tetap juru selamat saya. Ya nggak bisa begitu Pak. Ini kan maknanya kan Kenapa bukan nggak kontroversial ya. Ya Anda Kalau tidak boleh saya membatasi. mengatakan- Contoh begini kalau Pak. saya mengatakan Isa itu nabi yang Bentar, terkutuk. saya luruskan Pak. Kita berangkat dari Yohanes 10 nomor 23. Di sini dikatakan, dan Yesus berjalan-jalan di bait Elohim di serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebibangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang pada kami. Orang Yahudi mengelilingi Yesus dan menuduh Yesus berkata ambigu, tidak jelas, menduga dan tentu tuduhan itu salah besar. Yahudi telah lama mencari masalah, mereka tidak suka apa yang Yesus sampaikan. Mereka pernah mengatakan Yesus pembohong, generasi pezina, ularlah dan sebagainya. Mereka menunjukkan telunjuk dan menentang Yesus. Coba katakan, mereka bermaksud menimbulkan amukan, menyebabkan kemarahan yang ingin memukul. Coba dilihat ini 10:25. Yesus datang. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya. Iya. Karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Betul sekali. Maka itu jangan harapkan semua Yahudi harus percaya kepada Ntar Yesus. dulu, kan tuduhannya kan di 10:30. Ini tentang, maksudnya adalah tentang pekerjaan-pekerjaan Bapaknya. Iya. Jadi nggak ada Tapi dosa di situ. Yesus tidak memaksa. Yesus tidak memaksa. Sama seperti umat Islam tidak memaksa orang menjadi Islam. La ikraha fidin. Waduh, kemana-mana ini Pak Kripto. Yesus tidak memaksa orang Yahudi itu percaya kepadanya. Dia berkata, bukan kamu yang memilih. Jangan ambil ayat Al-Quran Dengar. kalau Anda sedang menerangkan Bible, Pak. Iya. Jangan mencampur-campurkan, membuat orang pusing. Oke, Yesus tidak menggunakan kekerasan ya untuk orang mengikuti dia. Ya, dia berkata begini ya. Kamu tidak percaya ya. Kepada murid-muridnya dia berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi karena Bapakku memilih kamu untuk datang kepadaku. Begitu. Yesus tidak Pak peduli. Kripto. Anda membawakan dalil bahwa 10:30 adalah dosa menurut Anda, tuduhan kepada Yesus. 29-nya dia mengatakan Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Yesus itu memang utusan. Ya, Kripto itu tidak menuhankan Yesus. Maaf aja ya. Iya, tapi ya jangan dituduh dia berdosa gara-gara itu. Kenapa? Justru dari situlah Saya Oten itu kok. fitnahan orang Yahudi, Pak.
Karena nggak usah membela Yesus lah, orang Islam nggak usah ya, kecuali saya mengatakan Isa terkutuk ya. Ini nabi kami. Tapi Paulus mengatakan memang seperti itu. Paulus bukan rasulnya Islam, nggak usah khawatir. Tapi Ya, dia nggak usah- mengutuk. nggak usah gelisah. Jadi menurut Anda Paulus berkat atau kutuk? ini ya, mau dengarkan ya orang oten-oten membicara atau mau membela Yesus ya. Kalian tidak perlu membela Yesus. Ya, kalian Loh, kalau Anda membatasi dikatakan seperti Isa itu, terkutuk, Anda boleh membela. Kenapa? Iya, dia dikatakan Yesus terkutuk. Berhentilah membela Yesus ya. Islam itu harus membela Isa, bukan Yesus. Kami yang menempatkan Yesus, jangan ketawa. Serius ini. Ya saya harus ketawa karena Anda membatasi orang berpemikiran yang Kenapa? tidak ambigu. Anda tidak percaya kepada Al-Quran. Anda tidak percaya. Ini tentang perbandingan agama, Pak. Anda tidak percaya, nggak usah membanding-bandingkan lah, ya. Apakah Anda tidak percaya Yesus ada terkutuk? Al-Quran sendiri. Apakah Anda percaya Yesus terkutuk? Saya percaya karena saya oten. Kecuali Siapa saya yang Muslim. mengutuk Yesus? Kalau saya Muslim, saya meragukan Yesus terkutuk atau tidak. Siapa yang mengutuk Yesus? Yang mengutuk Yesus adalah Tuhannya Taurat. Oh, gimana nih Pak ini? Kenapa bingung? Biarkanlah kami menentukan ya, bukannya Islam yang menentukan. Islam menentukan Isa diselamatkan, diam dulu, Pak. silahkan. Saya kali ini setuju dengan Pak Krypton. Ya, bagus. Bahwa Yesus itu memang terkutuk. Terima kasih. Iya. Pembedanya Yesus yang terkutuk itu yang adalah yang palsu, bukan yang asli. Itu pembedanya. Ya biarlah untuk Islam nggak apa-apa. Ya itu fakta, itu real. Ya, nggak apa-apa. Itu kan untuk Islam, pendapat kalian saya hargai. Bukan, nggak Dan mungkin. Pendapat kalian tuh itu Bible yang mengatakan Iya, Yesus tetapi anak itu Maria pendapat itu kalian. adalah manusia suci, bukan manusia kutuk. Ya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Bukan dikatakan inilah Udah, jangan, anakku nggak yang usah bingung kukutuk. lah, ya. Nggak ada yang bingung, nggak ada yang bingung, nggak ada yang bingung. Saya meluruskan malah, saya meluruskan. Inilah anakku yang kukasihi, bukan dikatakan inilah anakku yang kukutuk. Enggak. Sia-sia kalian membela Yesus. Berarti yang Anda katakan Kristus terkutuk itu, sepakat kita, itulah sibilisisis yang kau tuhankan. Apapun pendapatmu ya, Anda punya Nabi Isa. Selesai. Iya. Memang Anda betul. punya Nabi Isa. Nabi Isa alaihi salam. Tetapi Silakan. Al-Quran juga menarasikan bahwa Nabi Isa ini ada yang menuhankan dia. Karena dianggap dia itu kemudian adalah Tuhan yang nuzul menjadi manusia. Permasalahannya sekarang ini adalah kami Kristen tidak punya Nabi Isa. Kalian bukan yang dimaksud Al-Quran. Jangan merasa. Apakah Jangan kalian merasa. percaya Yesus dengan Nabi Jangan Isa sama? merasa. Jangan merasa. Jangan merasa. kalian Yang percaya disindir, Nabi Isa dengar. dengan Yang Yesus sama? disindir oleh Al-Quran itu bukan kariteng, bukan. Yang disindir oleh Al-Quran itu adalah Nasrani. Paham? Anda bukan Nasrani, Anda Kristen. Beda Nasrani, beda Kristen. Nasrani itu pengikut Nabi Isa yang berasal dari Nazaret, yang kemudian di antara mereka ada yang disesatkan oleh Kristus palsu. Kita sepakat di situ, cuman Anda aja gengsi campur emosi sedikit. Oke, sampai di situ paham. Jadi kamu saudara tidak dibahas oleh Quran. Yang dibahas oleh Quranku adalah kaum Bani Israel dari kalangan Nasrani. Sedangkan saudara Kristen jangan khawatir, apapun Islam mengatakan tentang Yesus biarkan saja. Sabar dulu, jangan nangis dulu, jangan nangis dulu.
Orang Yahudi dalam hal ini tidak mengenal Yesus. Jangan marah. Kalian itu agama dari barat yang kemudian memalsukan nabi, nama nabi. Ya. Dari barat yang memalsukan nama nabinya orang Yahudi yang datang di tengah Bani Israel yang mereka sendiri tolak. Yang Nabi sendiri. Nabi yang datang kepada Bani Israel itu tidak ada yang bernama Yesus. Tidak ada utusan Tuhan kepada Bani Israel menggunakan nama Yunani. Yesus itu nama palsu. Nama palsu. Diikuti kemudian oleh pengikut palsu. Itu ya saudara, coba renungkan baik-baik. Renungkan baik-baik bahwa Tuhannya Yahudi tidak pernah mengutus seorang nabi dengan menggunakan nama Yunani. Paham situ ya? Nangis jangan sini dong. Nangis di ayunan. Suruh bini bikin ayunan, masuk ke dalam ayunan, minta dot susu, mimik susu, jangan nangis. Saudara Kristen jangan gusar ya. Nabi Isa. Iya, jangan gusar memang. Ngapain gusar? Ngapain gusar? Orang kalian dijamin selamat kok sama sibilisis. Ngapain gusar? Jangan gelisah hatimu. Kan gitu. Percayalah kepada dia dan percaya juga kepada aku. Jangan mau diganggu, jangan menjawab. Ya, oten-oten jangan lagi menjawab. Nangis Yesus dia. bukan nabi mereka. Nangis. Iya memang nggak ada nabi bernama Yesus. Bukan nabi mereka. Nggak ada nabi yang bernama Yesus. Tidak ada juga Mesias bernama Yesus. Nggak ada. Yesus itu nama palsu. Sabar. Yesus itu nama palsu karangan Roma Yunani. Tidak ada nabi yang datang di tengah Bani Israel dengan nama Yesus. Tidak ada nabi yang datang di tengah Bani Israel bernama Yesus. Itu nama palsu. Kalau kemudian oknum yang datang di tengah-tengah Bani Israel mengajarkan Injil itu hadir di sini dan Anda panggil dengan nama Yesus sampai gusi Anda meleleh jadi keju mencair, jangan teladeni. Oknum tersebut tidak akan nengok. Kenapa? Dia tidak tahu itu Yesus. Yesus itu siapa? Apa itu Yesus? Siapa nama Yesus itu? Itu adalah nama yang asing bagi anak Miriam. Nama ibunya Miriam. Oke, nama anaknya Yesua atau Yosua atau Isa. Atau dalam bahasa Quran Isa. Yesus itu siapa, Rek? Yesus itu siapa? Hah? Siapa itu Yesus? Gak ada orang menyebut Yesus, orang Ibrani menyebut Yesus, gak ada. Yesus itu tokoh fiktif yang dibangun karakternya kemudian oleh pengajar kitab kanonik kepada orang-orang non-Yahudi. Begitu juga Paulus. Saya setuju kalau Anda mengatakan yang tadi. Setuju banget bahwa yang ada di atas tiang salib itu terkutuk. Memang betul. Dalilnya ada kok. Tapi tidak mungkin yang terkutuk itu adalah utusan Elohim. Yang terkutuk itu adalah utusan yang dikutuk di Gani Eden. Gitu saudara. Belajar lagi ya teman-teman. Sekali lagi saya katakan kepada saudara-saudara, kalau saudara butuh guru, mentor untuk membimbing kalian Bible, saya siap diundang, gak usah dibayar. Luar biasa. Tapi jadi begitu ya Pak Kripto ya, aneh juga sih. Oke, saya sama dulu. Tia monitor, selamat malam. Tia monitor. Ya, Miskan, selamat malam Miskan. Tia, selamat malam Tia. Pak Yusron Purba, selamat malam. Pak Yusron, Pak Yusron. Pak Yusron, moderator.
Pak Yusron, nggak ada orang ini, kosong. Ya, nakalmu, selamat malam nakalmu. Nakalmu. Iya, selamat malam, Bang. Ya, Kristen atau Muslim? Baru 3 hari masuk Muslim, Bang. Oh, mu'alaf. Mu'alaf di mana, Bang? Di mana, Bang? Masuk Muslim di mana, Bang? Mu'alaf di mana? Bang. Intinya gini aja, Bang. Saya baru 3 hari masuk Islam, Bang. Rasanya itu apa ya? Perdamaian, ketentraman, kesejukan tidak ada, Bang. Selain dari dalam Islam, Bang. Gitu aja, Bang. Saya cuma ingin mengungkapkan itu aja. Ya udah, oke Bang, di bawah Bang. Pak Tony. Pak Tony, selamat malam Pak Tony. Pak Tony. Darni Situmorang, Simatupang. Darni Simatupang, monitor. Selamat malam. Aduh. Tunggu, ku ambil dulu apa aku? Handset. Biar ku Ya, serang sesuai dulu judul itu ya, sesuai judul. Salib, berkat atau kutuk. Keren ini. Mantap itu. Betul kali, betul. Tumben dia semangat kali itu. Gara-gara pendetanya tadi tumbang, jadi semangat dia untuk membalas. Tapi entahlah. Itulah, Kang Dito. Lanjut, Kang Dito. Iya. Cuman begini ya, Pak Kripto. Aduh, aku jadi ilfil gitu loh. Kemarin-kemarin ngelihat diskusi mau pencerahan, kok sekarang jadi batu sandungan gitu lah. Saya rasa Pak. Iya dah. Saya rasa Pak Kripto perlu emotion control ya. Adanya suaranya? Adanya. Ini lanjut. kan, aku judulnya ini nggak enak kurasa apa bacanya. Ya. Oke. Salib, berkat atau kutuk. Ya kan? Kalau di kami salib itu berkat, misi untuk penebusan. Sedangkan di kalian juga lebih mantap lah di tempat Kristen misi penebusannya, ya kan? Yang menebus kami itu Tuhan. Kalau di kalian yang nebus kalian orang Yahudi dan Nasrani malah. Lebih paten lah di kami penebusan itu. Ya kan? Nggak pintar-pintar itu. Nggak pintar-pintar itu dijelaskan Nasrani Yahudi itu yang menebus dosa itu. Kenapa lari ke situ itu? Kayak nggak pintar-pintar itu sudah berapa tahun diskusi kok itu aja terus. Justru kalian yang nggak pintar-pintar. Udah saban hari kami menceritakan seluruh orang Kristen menerangkan bagaimana penyalipan itu. Oh, lalu kalian buat menjadi bahan lelucon. Iya kan? Jelas salib itu berkat bagi kami, makanya kami terselamatkan. Harusnya itu. Datanya. Data salib itu berkat. Jangan cari datanya seperti itu, tetapi kan seperti itu yang kami diajarkan. Kenapa ada penyalipan itu? Dan ada sejarahnya. Kalian mana ada sejarahnya penyalipan di kalian? Mana ada? Data satu ayat pun nggak ada. Kalian hanya membaca di Alkitab kami. Itu pun kalian porak-porandakan Alkitab kami. Kalian hancur putar balikkan. Ya memang hancur toh. Mana hancur? Makanya kami porak-porandakan. Makanya kami porak-porandakan karena hancur memang. Itulah si polis. Itulah sibilis. Kayak kata Bang Juma, sibilis apa? Apa katanya?
sibilis. Kan itu kata Bang Juma. Kalianlah itu sibilisnya. Sedangkan Allah berkata, berimanlah kalian kepada Injil. Makanya pengikut Injil kelak ditinggikan di akhir zaman. Memang Injil kitabnya itu ya? Iya dong. Kalau enggak, ngapain? Ngapain Allah itu berfirman, berimanlah kau Pandi, berimanlah kau Bang Dito, berimanlah kau Bang Juma, berimanlah kau, hai seluruh umat manusia kepada Injil. Coba ajak kami beriman kepada Tuhan terkutuk, coba silakan. Jangan bilang Tuhan, kena lucu kalian. Kenapa kalian bilang Tuhan terkutuk? Sedangkan jangan pakai soundcard. Oi, aku enggak soundcardku di sana. Tunggu Roma. Roma, soundcardku di sana di meja. Mamaku tidur. Mamaku tidur, nggak boleh kuat-kuat. Enak badannya. Oke. Silakan Ani sama Roma, silakan ngobrol-ngobrol dulu Ani sama Roma. Ayo. Iya dong. Yang terkutuk itu dosa, kutuk dosa itu yang terkutuk, bukan Yesusnya yang terkutuk. Kalian nggak tahu ya? Sekarang Yesus di surga berkuasa. Ya, Matius 28. Buktikan sama Matius kami 28. ada Yesus di surga. Pakai teropong apa kita keker itu? Kita tahu. Kan ada saksinya yang menceritakan, yaitu para rasul. Makanya ada hawariunnya Yesus, 12 hawariunnya Yesus. Itulah yang menceritakan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itulah yang menceritakan kisah Yesus. Makanya harusnya di Al-Quran hawariun Isa Al-Masih harusnya tercatat juga dong. Ani cukup Ani. Bang Zuma monitor nggak Bang Zuma? Mau nggak diskusi sama itu Darni ini? Layak Darni. Layak Darni. Iya dong. Kan hawariun itu kan rasul. Di dalam Alkitab jelas tercatat. Hawariun Yesus. Iyalah pengikutnya, murid-muridnya hawariun. Itu masuklah Kang Dito ini kalau Kang Dito monitor. Kenapa nggak ada di dalam Al-Quran nama-nama muridnya itu yuk? Mengapa dirahasiakan? Apa yuk? Makanya aku tetap bertahan di dalam kekristenan. Di Kristen jelas datanya, nggak ada disembunyikan. Oke, itu kalau jelas datanya, coba hari ke-8 kan Yesus disunat tuh. Siapa nama penyunatnya? Siapa nama yang sunat Yesus? Ya para rabi Yahudi lah. Ini namanya. Namanya siapa namanya? Nggak ada dicatat. Yang jelas kan datanya ada. Datanya ada jelas 8 hari. Lama-lama ku kasih ciuman rohani. Kan datanya ada. Kenapa Yesus disunat? Karena mengikuti tradisi Yahudi. Hold on. Sebentar. Nggak salah itu. Nggak ada yang salah. Sebentar. Pak Ardi, monitor Pak Ardi. Waduh, ngegereng dia. Oke, lanjut. Salib, berkat, or kutuk. Ya berkat dong. Kalau di perjanjian lama memang kutuk itu. Karena di perjanjian lama itu orang yang melakukan kejahatan itu disalib. Kutukan itu di dalam perjanjian lama. Itu jawab sendiri. Menurut Elohim itu kutuk. Selesai berarti Yesus terkutuk. Dengar ya. Salib dalam konteks Kristen ya bisa dipandang sebagai simbol berkat dan kutuk. Ya, tergantung pada perspektifnya bagaimana ya. Di satu sisi salib adalah simbol penderitaan hukuman mati ya, hukuman mati. Tunggu dulu sekali lagi. Dan pengorbanan Yesus Kristus. Namun bagi orang Kristen, salib juga melambangkan keselamatan, penebusan dari dosa dan berkat Yahweh. Berkat Yahweh. Bukan Yesusnya yang terkutuk, tapi kutuk dosa itu yang ditebus gitu loh. Ya.
Iya. Kalau saya tunjukkan ada tertulis terkutuklah Yesus gimana? Iya, memang ada terkutuklah Yesus yang digantung di kayu salib, Galatia 3:13 kan? Itunya andalan kalian lalap. Coba tuh. Andalan tipu-tipu kayaknya kurasa itu. No. Coba. Yes. Ada tanda kutip terkutuklah Yesus nggak? Itu kebaca. Tunggu, ku ambil Alkitabku. Aku pindah meja. Di sini mamaku kurang sehat, jadi bising katanya. Bergetar itu. Itu kok di layar bergetar besar. aku? Di Sebentar layar ya. besar. Iya, Di ngambil layar kacamata. Iya, kacamataku ku ambil. Kalau Di nggak mana layar- bisa ku baca? Iya, di layar besar. Iya ini. Ada Aku tanda ngangkat ini lagi. Ada tanda kutip terkutuklah Yesus nggak di situ? Karena itu Yang kutanya aku mau sama Ito. meyakinkan kamu di situ ya. Bentar. Bahwa tidak ada. Yang kutanya sama Ito, dalam tanda kutip titik 2 itu, tulisannya terkutuklah Yesus atau bukan? Terkutuklah Yesus, betul? Jadi nggak ada kami orang Islam itu tanpa data, ya? Oke, sudah saya tampilkan terkutuklah Yesus. Iya, tapi kan kalian baca sampai habisnya. Bukan masalah bacaan. Kalian hanya baca satu ayat saja. Apalagi perikop. Iya dong. Apalagi? Kalian iya, kalau Alkitab ini kan nggak bisa kita baca hanya satu ayat 8. Enggak. Nanti jawabannya juga kadang di sebelumnya dan sesudahnya, gitu. Jadi bukan hanya Galatia 3:13 kan? Ada tertulis letter recto. Terkutuklah Yesus. Iya. Ya sudah, Mi. Iya. Berat saudara, Terkutuklah. Kojiro langsung tewas Terkutuklah seketika. orang yang setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam Alkitab dan hukum Taurat. Itu di dalam Galatia 3 ayat 10. Ayat 13-nya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah. Kalian kan hanya ini aja kalian baca. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham, kan katanya kan, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Kan itulah jawabannya, ayat 14. Oleh karena itu berkat ada pada kita. Udah nih. Yes. Bu Dari tahu nggak sih yang saya tadi tunjukkan itu? Yang ada tulisannya terkutuklah Yesus begitu. Enggak, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Oke. Kan gitunya. Kutunjukkan. Ini belum baca lagi. itu tadi baca dulu itu. Kok belum dibaca? Ini Alkitabku ada. Iya, coba dibaca itu. Di mana itu Kang gitu ayatnya? Ada ya, tertulis terkutuklah. Ayatnya di mana Yesus, itu? ya? Tunjukin dia biar dibaca sendirinya pakai Bible-nya. Galatia 3 ayat berapa tadi yang baru kubaca? Bukan, ini loh Kang Dito. 1 Korintus 12 nomor 3. Oh. Ada dalilnya Bu Darni, nggak tipu-tipunya kami. Iya. Aneh. Ayat 3. Apa Roma? Diam dulu Roma. 12 ayat 3 ya kan. Mana dia? Karena itu, judul di atas dulu, rupa-rupa karunia. Itu kan 1 Korintus 12 ayat 3. Rupa-rupa judul, rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Yahweh, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu.
Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata oleh roh Yahweh dapat berkata, terkutuklah Yesus. Udah? Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Apa yang mau kau apa di situ, Bang Dito? Ada tulisannya terkutuklah Yesus kan? Ada, tapi kan ya kan ada maknanya itu, bukan asal ada tertulis seperti itu terus kita mau baca seperti itu juga, ada artinya. Kalau tidak dikasih tahu nggak tadi ada tulisan eksplisit terkutuklah Yesus? Ya kan bisa kita ambil gampang sekarang ini. Ambil Google, terkutuklah Yesus adakah di Alkitab? Nanti kan keluar. Tadi bilangnya nggak ada, adanya cuma 3 13. Yang bilang tadi cuma di Galatia 3:13 satu. Aku. Iya. Apa? Korintus 12 nomor 3 ayat 3. Lalu Nih, cek keluar dia. Dengar ya. 1 Korintus 12 ayat 3 menyatakan bahwa tidak ada orang yang dapat berkata terkutuklah Yesus atau Yesus adalah Tuhan kecuali melalui Kudus. Ini menunjukkan bahwa pernyataan tentang Yesus, baik yang positif maupun negatif, adalah hasil pekerjaan Roh Kudus di dalam hati orang percaya. Itu dia penjelasannya. Tidak ada orang yang dapat mengatakan terkutuklah Yesus. Ya, ayat ini menolak pemikiran bahwa orang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus dapat secara benar dan tulus mengakui Yesus sebagai Tuhan. Yang dipimpin Roh Kudus, yang tak dipimpin Roh Kudus ya kayak Abang Dito, Bang Juma, Bang Fandi. Yes. Bu Darni, di situ konteksnya ada Roh Yahweh, ada Roh Kudus, sama atau beda? Ya sama. Roh Yahweh itu ya Roh Kudus. Original teksnya coba. Original teksnya coba. Ya aku nggak tahu Ibrani. Roh Yahweh itu adalah pneuma hotheos. Kalau Roh Kudus pneuma hagion. Kenapa LAI menerjemahkan berbeda kalau katanya sama? Om, salolat Om. Ya sama itu. Roh Yahweh itu ya Roh Kudus. Roh Yahweh itu itulah nafas. Coba makanya ganti. Manusia itu hidup. Ya, ya karena sama. Coba ganti Roh Yahweh tadi baca dengan Roh Kudus. Menyatakan bahwa tidak ada orang yang dapat berkata terkutuklah Yesus. Ya, atau Yesus adalah Tuhan kecuali melalui Roh Kudus. Baca dari awal. Itunya 1 Korintus 12 ayat 3 itu menyatakan bahwa tunggu ya 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata oleh Roh Kudus. Roh Kudus dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan melalui oleh Roh Kudus. Apa bedanya? Sama. Roh Kudus itu Roh Yahweh. Oke, Bang Handi. Mana ada roh siapa Bang lagi Handi, Roh Kudus itu kalau nggak Roh Yahweh? Bang Handi sama Fandi kelihatan nggak perbedaannya? Kelihatan. Iya. Ternyata sama. Apa bedanya coba? Selain Roh Kudus. Ya ternyata sama saja selain Roh Kudus. Yang jelas yang tak dipimpin oleh Roh Kudus maka dia tidak mengaku Yesus Tuhan. Yang terkutuknya? Itu tadi maksudnya yang seperti yang kubaca tadi. Menyatakan bahwa tidak ada orang yang dapat berkata. Menyatakan bahwa tidak ada orang yang dapat berkata terkutuklah Yesus atau Yesus adalah Tuhan kecuali melalui Roh Kudus. Gak nyambung ini menunjukkan bahwa pernyataan tentang Yesus baik yang positif maupun yang negatif adalah hasil pekerjaan Roh Kudus di dalam hati orang-orang yang percaya.
Makanya ada loh makna-makna semua yang tercatat di Alkitab itu. Kalian kan nggak tahu kalian apa maknanya. Gini Bu Darni, kalau roh Yahweh itu, Bu Darni perhatikan dan renungkan kenapa LAI tidak menyamakan roh Yahweh itu dia tulis Roh Kudus. Kalau ditulis sama-sama Roh Kudus, itu tidak merubah fungsi, tetapi orang yang kepenuhan Roh Kudus juga akan mengutuk Yesus, terkutuklah Yesus. Tapi poinnya, kalau Bu Darni menyadari Paulus menulis kepada jemaat Korintus, dia mengatakan terkutuklah Yesus itu menghujat atau memuliakan. Ya, orang yang berkata seperti itu ya menghujat kayak kalian lah. Jadi Paulus yang dicatat oleh Paulus ada maknanya. Kalau kalian kan enggak, hanya kalian mengatakan karena ditulis terkutuklah Yesus yang di kayu salib. Langsung kalian bilang terkutuk. Berarti kalian menyembah Tuhan yang terkutuk. Itulah kalian bawakan kan? Oke, yang menulis siapa? Paulus. Korintus. Oke, apakah Paulus menulis terkutuklah Yesus? Ini tadi 1 Korintus 12 itu tadi ada. Oke, apakah Paulus menuliskan terkutuklah Yesus itu menghujat atau memuliakan? Bukan, dia itu memberitahukan, mengabarkan. Nah, itu. Teng dong. Iya kan? Terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengakui Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia. Ya, tetapi pelan-pelan ya. Satu Pelan-pelan. roh. Bu Darni pelan-pelan ya. Paulus menuliskan dikasih tanda titik petik 2. Terkutuklah Yesus. Tanda seru. Titik 2 lagi. Kutip 2 lagi. Dia menulis terkutuklah Yesus itu menghujat atau memuliakan? Bukan menghujat, bukan menghujat, tapi kan dia kan menerangkan, menuliskan di sana tentang penyalipan itu gitu loh. Karena yang terkutuk itu kan orang-orang yang di perjanjian lama yang digantung di kayu salib itu orang-orang yang terkutuk, yang pembuat kejahatan. Itu nggak ada hubungannya dengan salib. Kenapa Yesus? Bu Darni, yang adalah hubungannya? Nggak ada. Pasal 12 nggak ada hubungannya. Pasal 1 Korintus pasal 1 nomor 23 baru itu jelas. Coba dibaca. Nah itu loh, artinya tadi sekarang apa makna dari 1 Korintus 12 ayat 3? Itulah yang aku baca tadi loh, nih penjelasannya tadi. Ayat ini menolak pemikiran bahwa orang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus dapat secara benar dan tulis mengakui Yesus sebagai Tuhan. Supaya dapat poinnya ya. Kita awali tadi dari Galatia 3:13. Karena Bu Darni ngengkel tadi bertanya, kalian cuma taunya di Galatia 3:13. Itu kalian anggap Yesus yang terkutuk. Nah, saya tunjukkan data. Paulus menuliskan kepada jemaat Korintus, terkutuklah Yesus, ada tulisannya. Tapi tidak ada hubungan dengan penyalipan. Yang berhubungan dengan penyalipan adalah 1 Korintus pasal 1 nomor 23. Kami memberitakan Kristus disalib untuk orang Yahudi sebagai batu sandungan, untuk bukan orang Yahudi suatu kebodohan. Di situ poin benar tentang penyalipan, itu bukan kebenaran tetapi kebodohan. Sudah jelas-jelas bahwa Yudas yang menerima suap, Yudas yang harusnya dikutuk, karena ada di Ulangan 27 nomor 25, orang yang menerima suap adalah terkutuk.
Yesus tidak menerima suap. Yesus tidak berdosa. Dibenarkan oleh Elohim. Keluaran 23 nomor 7 tadi. Orang benar tidak boleh dihukum. Yang dikutip oleh Paulus, Ulangan 21 nomor 22, apabila ada orang yang berdosa sepadan dengan hukuman metong, dia harus kau gantung di tiang. Lebih tepat, Yesus apa Yudas? Nah, Iya. makanya Gini loh, 1 Bang Korintus Dito. pasal 1 nomor 23 Bu Darni, Paulus ini ngomong nih, memberitakan tentang penyelipan Kristus itu bagi orang Yahudi suatu batu sandungan. Untuk di luar orang Yahudi suatu Kebodohan. Itulah Kang Dito. Suatu kebodohan bagi kalian kalau percaya penyalipan. Itu maksudnya itu. Masa nggak tahu arti? Masa nggak tahu, dengar ya, kita baca. Maksudnya itu suatu kebodohan bagi orang-orang di luar dari Yahudi tentang penyalipan itu. Itu namanya lempar Itu batu. maksudnya. Itu namanya lempar batu sembunyi tangan. Kang Dito lah itu suatu kebodohan bagi kalian kalau kalian percaya penyalipan. Nah itu. Loh, nggak ada Roh yang Kudus di punya kalian, Bible- maka kalian menolak penyalipan. Oke, Bible ini untuk orang Kristen atau untuk orang Islam? Ini Bible ini untuk seluruh umat manusia yang percaya kepada Yahweh. Iya dong. Mana untuk orang Kristen aja ini? Enggak. Yang memegang Bible siapa? Yang percaya kepada Yesus adalah Tuhan, orang Kristen, Kristen. Yang percaya Bible ini orang Kristen apa orang Islam? Ya orang Kristen lah. Oke, orang Kristen yang percaya Bible, di situ ada tulisannya bagi orang bukan Yahudi adalah suatu kebodohan. Merujuk kepada siapa? Yang megang atau orang lain? Ya, bagi orang yang bukan Yahudi, yang tidak beriman kepada Alkitab ini, berarti suatu kebodohan. Oke, katanya. bukan orang Yahudi. Bu Darni orang Yahudi atau bukan? Kami ini termasuk pengikutnya lah, pengikut umur Yesus, murid-muridnya. Iya dong, murid-murid Yesus kan orang Yahudi dan Yesus juga orang Yahudi, murid-muridnya orang Yahudi. Pertanyaan saya, Penginjilan sampailah ke kami. Memang aku nggak orang Yahudi, tapi aku mengikuti Yesus, mengikuti ajarannya. Pertanyaan saya, orang-orang Kristen di Indonesia, orang Yahudi atau bukan orang Yahudi? Di luar Yahudi dong. Berarti kebodohan atau? Tapi kami nggak kebodohan karena kami percaya. Kami kan percaya. Kami kan pengikut Yesus. Jadi kami beriman dong kepada penyalipan. Itu yang dibilangnya di dalam 1 Korintus 1 ayat 23, itu kebodohan bagi orang-orang yang tidak beriman percaya kepada penyalipan. Aduh. Masa nggak ngerti sih? Roma, bagaimana Ani ini Roma? Iyalah. Saya sudah Dan dengar. tunjukkan. Bang Dito, dan Bang Dito, ada 6 sejarawan yang percaya penyalipan. Ya, ada loh. Di luar dari Kristen. Di luar dari Kristen enggak. Dia menuliskan tentang penyalipan itu, sejarawan ya. Kang Dito apalah, Bang Juma apalah, Bang Handi apalah, aku apalah, Bang si Fandi juga apalah. Ini sejarawan. Ada di luar dari kekristenan yang menuliskan bahwasanya membenarkan ada penyalipan itu. Siapa saja? Oke, baik. Ku ambil data. Inilah kalau sudah ini udah susah aku nyarinya. Ada loh, sebentar. Kan kita kan nggak buru-buru kan. Yang penting ada data. Sejarawan, di sini buku satu lagi. Nggak usah pakai Google lah, susah aku rasa. Kang Dito sambil disapa yang naik ya Kang Dito ya. Iya. Jadi Bu Dani standby dulu, di mute dulu, saya sapa-sapa dulu nih. Oke. Bang Sran, selamat malam Bang Sran. Asran. Oi Asran.
Aslan 1, Aslan 2, Aslan 3 hilang. Pak Kaunis, selamat malam. Pak Kaunis, selamat malam. Selamat malam semuanya. Iya, Kristen ya Pak ya. Semuanya. Oke. Ya, Saya sapa dulu selanjutnya Pak Hilman, monitor Pak Hilman. Pak Hilman. Pak Hilman. Pak Hilman. Pak Hilman kosong. Pak Jibril, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua. Waalaikumsalam. Masya Allah. Masya Allah. Ini begitu ngebahas soal sejarah nih, seru nih udah nih. Aduh kacau. Siap. Nah, Bang Jibril itu terlalu tinggi untuk lawanku. Kok jiper? Enggak apa-apa, kita belajar sejarah sedikit, yuk. Sejarawan yang percaya Yesus disalib. Pertama Flavius Josephus, kedua Tacitus. Ya, oke. Dari ibu Benar. dong, jangan dari saya dong. Ini tunggu ini. Siap. Josephus, Tacitus dan Talmud. Ada juga Talmud ini. Tunggu ya ini. Mengakui penyaliban Yesus. Josephus menyebutkan bahwa Yesus disalib atau perintah Pontius Pilatus. Di dalam Alkitab juga atas perintah Pontius Pilatus disalib. Datanya juga jelas ada ayat-ayatnya. Tunggu. Apa? Tunggu satu-satu. Jadi yang ngomong yang mengakui Yesus disalib itu Flavius Josephus, betul nggak? Ini di luar Alkitab ada mengakui maksudnya. Kalau di Alkitab jelas ini datanya. Iya. Jangan emosi. Tunggu, kita benerin dulu, kita lurusin dulu. Berarti menurut Bu Darni, sejarah bilang Flavius Josephus mengakui Yesus pernah disalib, betul nggak? Ibu tahu udah nggak Flavius Josephus itu lahirnya tahun berapa? Ya dibuka lagi data lah. Nah ini saya tunjukin boleh Bu? Oke. Nah ini saya tunjukin aja. Jadi kita sama-sama belajar nih, asik nih. Tadi saya dengerin Ibu Darni ini di sini. Nah nih Bu, Flavius Josephus, dia itu lahirnya tahun 37 Bu. Iya. Born itu artinya lahirnya 37. Yesus lahirnya tahun berapa Bu? Ya abad apalah, abad 1. Tahun 4 sebelum Masehi Bu. Iya sebelum sesudah Masehi lah Yesus. 4 sebelum Masehi. Ibu nggak percaya? Oke, kita cari ya. Yesus kan setelah Masehi. Kayak mana sih? Sebelum Masehi Bu. Mana pula lahir Yesus sebelum Masehi? Bu, Setelah kalau dia lahirnya Yesus. Ibu, kalau dia lahirnya setelah Masehi, dia nggak ketemu Herodes. Herodes itu menjabat 4 tahun sebelum Masehi. Data yuk coba. Nah, ini saya tunjukin ya. Baptis. Ini dari Britannica Bu. Ibu fokus Britannica. dulu nih. Iya. Britannica, dia yang punya ensiklopedia. Dia ngomong soal Yesus. Lahirnya 6 ke 4 sebelum Masehi Bu. Karena Herodes meninggalnya 4 tahun sebelum Masehi. Jadi kalau ibu bilang dia lahirnya setelah Masehi, dia nggak ketemu Herodes, nggak ketemu. Yang penting ada catatannya kan gitu. Nah, iya betul. Jadi dia lahir 4 sebelum Masehi ya kan? Berarti dia digantung tahun berapa Bu? Yang jelas ada catatan bahwasanya pengakuan Tunggu, sejarawan. ayo kita hitung. Nggak usah ke situ lah. Bukan ke situ. Bukan. Loh. Kok takut banget dengan sejarah nih? Ayo kita. Bukan takut, capek kali. Nanti ini udah jam berapa ini? Lama kali nanti membahasnya. Ya, bukan ini. Saya buka ini sekarang buat ibu aku mengatakan kepada Bang Dito bahwasanya ada sejarawan yang mengakui penyaliban Yesus. Ini kita lagi cek nih Bu. Kita lagi cek. Mana lebih tua Bang Dito dengan Bang Jibril dengan sejarawan itu? Itu Darni ini lagi belajar. Kok nggak mau belajar itu? Belajar dulu belajar. Bu Darni, ini waktunya nih. Yesus lahir di sini -4 ya. Habis itu ini Masehi. Umur dia kan 33 Bu. Iya 33 tahun. Yesus kan 33. Berarti di sini 33 kurang 4. Berarti berapa Bu? 33 kurang 4 20. 29. Nah, Flavius lahir tahun berapa Bu?
37 situ. 37 di sini, 37. Yes. Nah, dia lahir di sini, dia nyeritain soal ini. Iya. Bisa nggak, Bu? Bisa, kan menyelidiki dia, namanya penyelidik, sejarawan. Gimana sih? Nah, itu yang tadi saya bilang. Flavius Josephus ini nulis soal Antikitis, Dia kan Jewish bukan Antikitis. Kristen. Ini tahun Dia 94. Bang Jibril, dia kan bukan Kristen itu. Bukan. Ya udah. Bu, Flavius Itu yang Josephus nyatet soal Yesus itu di tahun 94. Jadi Flavius Josephus ceritain soal ini sama aja saya itu ngaku-ngaku nonton proklamasi, Bu. Sementara pas Enggak proklamasi juga, saya bisa belum lahir. dibenarkan tuh. Loh, Enggak juga bisa dibenarkan itu. Namanya kan dia, Bu, namanya dia Flavius sejarawan. Tunggu dulu. Josephus. Nama sejarawan itu bukan main-main itu. Kalau nama sejarawan itu udah ternama itu, udah diakui dunia itu. Iya, Gimana setuju. sih? Ya udah. Iya, setuju. Tapi kalau Flavius ngaku-ngaku nonton soal, dia bilang soal Yesus disalib, itu sama aja saya ngaku-ngaku nonton proklamasi. Sementara saya waktu proklamasi belum lahir, Bu. Iya. Sama kayak Flavius Josephus. Dia menyelidiki ke belakang kan gitu. Iya, Cari kan kata sejarawan, orang berarti kan. Bagaimana. Iya, kata orang berarti kan. Dia diakui dunia kan, namanya sejarawan. Iya, tapi Aku dia lebih nggak nonton percaya langsung. mereka. Aku lebih percaya mereka dengan Bang Jibril, Bang Andi, Bang Kang Dito. Baru umur kalian di bawahku pun malahan lagi. Tunggu dulu. Dan juga ada jelas di sini di dalam Matius 26 ayat 47, ayat 48, ayat 49. Di sana semua tercatat tentang penyalipan. Siap. Nih, ini kalau berarti Ibu lebih percaya sama mereka ya? Enggak dong, sama Alkitabku aku percaya. Bukan sama Flavius Josephus, sejarawan lalalala kan? Itu mendukung bahwasanya mereka setuju. mengaminkan. Ayo kita baca. Iya. Ayo kita baca. Gimana? Kalian kan menolak penyalipan Yesus, maka Bukan, saya bawa ayo kita itu baca. data. Ayo kita baca. Ini juga data nih, Bu. Dari World History of Encyclopedia. Mereka membahas soal Flavius Josephus. Ini datanya dilindungi oleh UNESCO. UNESCO itu PBB, Bu. Yang menulis artikel ini namanya Rebecca Denova. Dia yang profesor soal early Christianity, soal kekristenan awal. Dia membahas soal soal Antiquities of Jews. Ini yang tulisannya Flavius Josephus, Bu. Nah, di sini dibilang ya, Bu ya. Ini ya, saya baca ya, Bu ya. Para ahli memperdebatkan apakah bagian ini awalnya ditulis oleh Josephus atau ditambahkan oleh seorang Kristen di kemudian hari untuk memvalidasi kepercayaan Kristen. Jadi catatan Flavius Josephus ini, Bu, itu udah ditambah-tambahin sama orang Kristen. Itu untuk apa? Untuk nipu ya, Bang Jip? Untuk enggak untuk nipu enggak. Untuk nipu. Enggak, Apa untungnya untuk dia aja enggak agama Kristen. Dia aja enggak bukan agama yang Kristen. nambahin kan orang Kristen. Yang nambahin orang Kristen. Bukan nipu buat Fandi, jangan gitu. Bukan buat nipu. Untuk memvalidasi iman mereka. Kecuali kalau dibilang nipu kasarnya ya iya juga sih. Ini enggak, tapi yang untuk orang memvalidasi. Jibril. Ya gimana, Bu? Ini yang 6 orang ini di luar dari kekristenan loh, mereka mengakui. Enggak pun mereka ada kan di Alkitab dicatat sejarahnya gimana kan dia ibu dibawa. yang bawa, begitu ibu bawa, begitu saya bantu. Ya udah nggak ada nggak apa-apa. Gimana sih? Karena tadi teman-teman apologet Islam seluruh Indonesia kan selalu menolak penyalipan Yesus. Kalian baru lahir 20 tahun kemarin. Ini sejarawan aja 6 mengakui bahwasanya penyalipan itu benar ada. Rabi kan Yahudi pun ada di situ. Saya udah tunjukin sama ibu. Si Flavius Josephus kan nggak lahir di situ, udah lahir di situ, Ibu. Rabi Yahudi pun ada kan? Flavius Josephus itu orang Yahudi. Itu. Ya tapi bukan rabi, dia jenderal perang. Dia rumahnya di Roma, Bu. Yang penyaliban emang kan gimana, Bu? Orang Yahudi, kalian orang Indonesia. Nggak mungkin lah aku dengarkan kalian. Tunggu. Bu, Flavius Josephus, Ibu tahu nggak rumahnya di mana? Tahu aku.
Di Ya, Roma. di sana Bu. lah di Roma, Di Roma. sana. Disalibnya di mana? Gangnya Bu? nggak tahu aku. Gangnya nggak tahu. Nggak tahu itu enggak, tapi Yesus disalib di mana, Bu? Ya di Bukit Golgota. Nah, masa orang yang tinggalnya di Roma nyeritain soal Kan dicari tahu loh, gimana sih? Diselidiki. ya siap. Namanya Berarti dia sejarawan. Oke. Kan dia sejarawan. Iya. Dia kerjanya yang menyelidiki semua berita yang terdahulu yang sudah ribuan tahun. Nah, itu dia. Siap, salah. Sambung Kang Dito. Gitu. Tengok ini ya, dengar ya. Kalian satu ayat pun gak ada data yang mengatakan Yesus tak disalib. Mana coba datanya? Ini, nih data ini. 1, 2, 3, berapa ini? Matius 26 ayat 47, 48, 49, 50, 51. Semua ini kugarisi ada disalib. Ibrani 5 nomor 7. Kenapa lari ke situ? Apa itu? Bentar ya. Tidak disalib, dia selamat. Iya. Iyalah, sekarang di surga. Selesai penyalipan, selamat dong. Coba dibaca dulu. Iya. Ibrani Tapi penyalipan itu kan harus dilewatinya, dijalani. Ibrani 5 ayat 7. Silakan. 7 ada. Ini judulnya Yesus sebagai imam besar. 5 ayat 7. Ibrani 5 ayat 7. Ayat 6 dulu ya. Biar enggak apa. Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Ayat 7, dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan udah ayat 7. Oke, menyelamatkan dari maut itu dia mati nggak? Dia itu kan selamat juga kan dari penyalipan itu, makanya dia bangkit. Kecuali dia, tapi kalau dia disalib mati nggak bangkit-bangkit tetap di kuburan, baru jangan kau percayai. Itu nggak usah dipercayai. Ini kan dia hidup bangkit, datang mendatangi murid-muridnya lagi dia. Setelah dia udah mati, udah dikain kapan dia. Betul dulu. Sebentar. Kan kita lihat diturunkan. Cepat turunkan Isa Al-Masih dari kayu salib. Sudah mau tiba hari Sabat. Kan katanya diturunkan. Lalu dikain kapani dia lagi. Ada dong dalilnya, dikain kapani, diangkat, digotong dia ke dalam gua itu. Udah mati di situ kan, sudah mati. Ada saksinya. Kalian ini apa? Kalian ini? Iya. Jadi Tuhannya digotong ya, Bu ya? Jadi Tuhannya digotong-gotong. Sebagai keadaannya manusia di bumi, digotong dong. Oh, mantap. Mana malu Tuhannya aku? digotong-gotong. Apa malu? Keren. Ngapain? Enggak keren. Menurut saya keren. Tuhan saya nggak bisa digotong-gotong. Iya. Terus. Dengar, udah kan sudah digotong, dia diangkat karena sudah dalam keadaan mati kan, manusia dia mati. Udah dimandiin masuk gak, di dalam kubur. Dimandiin nggak? Pada saat itu nggak ada dicatat, nggak ada. Karena ada. Kan pada saat itu langsung di kayu salib. Ada Bu, ada dimandiinnya. Wah, Ibu mainnya kurang jauh baguslah. berarti. Nah, tuh ya maaf kalau aku nggak baca datanya. Oke, kalau dimandiin lebih bagus lagi kan gitu. Ini, udah. ini berarti saya ada tunjukin. saksinya kan? Ada. Ini saya tunjukin nih Bu. Mana? Nih. Nah, jadi kalau Ibu orang Katolik, ini malah jadi saya ngajarin. Jadi ada namanya gereja Holy Scriptures. Ini batu tempat memandiinnya Bu. Batunya dimandiin gitu? Enggak, bukan. Ini tempat dia dimandiin. Ini batunya nih, tempat dia dimandiin. Di ayat Alkitab di mana ditulis? Di Alkitab. Nah, ini orang Katolik Bu. Nah, kalau Ibu mau ngeledek Muslim cium batu, Ibu lihat nih ada perempuan datang, lihat nih dia ngapain ini. Ya nggak apa-apa dicium itu batu. Nah itu. iya, jadi apa dicium salahnya? batu tempat nggak salah, keren. Kok nggak Ibu salah, jangan marah-marah dong, kok Ibu emosi? Enggak jadi ini itu. Jadi spot where Jesus' body was prepared for burial. Jadi ini tempat Yesus dimandiin sebelum dikuburkan. Oh, yes. Aku belum pernah sih ya? itu. Itu dimandiin jadi Bu, dimandiin sebelum dikubur Tuhan Ibu, habis digotong-gotong tadi. Iya, udah kalau aku seandainya pun aku ke sana nggak akan seperti itu aku.
Enggak. Weh jangan dong, nanti ibu Enggak. kan ibu selalu menghina kami. Wah cium batu. Masa ibu itu Iya, niru maksudnya ya kan? kalaupun ada Masa ibu tiru-tiru kita ya kan? Nggak akan Tepuk tangan dulu buat mencium-cium Tuhan. itu. Oke. Kembali ke laptop. Kalian kan aku selalu dulu mengatakan Ntar dulu, sebentar. aku nanggepin dulu. Dari Ibrani 5 nomor 7 tadi Bu Darni. Kan tadi Bu Darni melewati itu kematiannya langsung ke kebangkitan. Kan gitu. Yang diturunkan di kayu salib tadi itu posisinya mati nggak? Mati kan? Matilah. Yes. Nah di Ibrani 5 nomor 7 itu diselamatkan nggak dari kematian? Maksudnya diselamatkan kan bangkit lagi dia gitu loh. Nah, di situ kalian separuh otak kalian. Sorry. Kan ini tentang mati. Iya. Di ayat 7 diselamatkan, maksudnya setelah mati dia diselamatkan kan kembali dia ke atas. Ada menyaksikan murid-muridnya 500 orang lagi pun. Di antara itu murid-muridnya dan 12 tambah yang lain semua 500. Ada dalilnya di Alkitab yang menyaksikan. Aku kasih analogi dulu. Apalagi coba? Dulu. Udah jelas-jelas kayak gitu pun kalian masih ragu. Makanya nanti Yesus mengatakan terkutuklah kau, katanya lah sama kita nanti. Enggak Kang Dito saya bingung gini. Bu Darni kan beriman kalau Yesus ini memang Tuhan atau penguasa dunia ya Bu ya. Iya Ibu pernah baca Yesus dicobain nggak? Iya pastilah dicobai iblis sebagai keadaan manusia dia dicobai. Itu dia ditawarin apaan Bu sama iblis? Menang nggak iblis itu mencobai? Bukan. Ibu paham nggak? Itu endingnya, itu yang penting. Iya, itu endingnya. Kuasa langit bumi. Nah maksudnya tengok ya. Coba. Begitu. Maksudnya di situ begitu juga lah kita. Walaupun kita dicobai, walaupun kita diajak sibilis, tapi kalau kita tetap bertekun, kita tetap percaya kepada Yesus, kita akan membatalkan itu, lari itu iblis. Bukan. Poinnya gini Bu. Itu maksudnya itu. Iya. Tapi yang saya mau tanya sama Bu Darni, ini yang saya nggak paham. Yesus kan penguasa dunia ya Bu ya. Iya. Iblis nawarin apa di situ Bu? Iya. Kalau kau apa katanya di situ? Kerajaan dunia. Jatuhkanlah dirimu. Yang ayat 8 dong. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung, sangat tinggi memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Berarti dia nawarin apa itu? Dunia kan? Iya. Nah, kan Yesus sudah punya dunia. Ngapain iblis nawarin dia dunia lagi? Makanya apa kata Yesus kepada dia? Nyahlah kau iblis. Jangan kau cobai Tuhan Allahmu. Enggak, berarti Tuhan dia. Ngarang. Di situ Nyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia, bukan aku, kepada Dia sajalah engkau berbakti. Tapi di Matius 4 ayat 10, nyahlah kau bukan iblis. Kita jangan lompat-lompat dulu ke sono. Ini di sini. Ibu kan iman ibu Yesus ini yang punya dunia. Kok iblis nawarin dunia? Kan itu sama aja Bu Darni. Itu sama aja saya nawarin, Bu, kalau ibu nyembah saya, anak ibu tuh anak ibu. Kan mestinya Yesus bilang, "Lah, emang dunia punya gua, ngapain lu tawarin?" Kok begitu, Bu? Ya. Pusing kita. Gimana? Enggak pusing. Ya, gimana kok jawab tadi? Enggak, Yesus kan yang punya dunia. Terus ditawarin dunia, bagaimana sih? Coba jujur. Coba jujur. Dia lagi ingatannya lagi lemah. Coba jujur. Saya bertanggapi. Yesus mau dibantu, oke lah silakan lah. Ini udah ada sih jawabanku. Coba silakan Bu Darni dulu nih. Udah aku dulu ya. Oke. Yesus dicobai iblis. Udah sering disebut pencobaan di padang gurun, ya kan? Adalah peristiwa dalam Alkitab yang menceritakan bagaimana iblis mencoba menggoda Yesus untuk menyimpang dari kehendak Yahweh. Iblis menggunakan berbagai cara untuk menggoda Yesus. Seperti dengan menawarkan kuasa dunia, menyatakan bahwa para malaikat akan menolongnya jika ia jatuh dan menyuruhnya menyembah iblis. Udah? Nah, kan Yesus sudah yang punya dunia, kenapa ditawarin dunia? Dengar.
Iblis mencoba untuk menggoda Yesus agar ia melakukan tindakan yang bertentangan dengan kehendak Yahweh, seperti melakukan dosa ataupun menyembah iblis sendiri. Di mana itu ayatnya? Waktu Kok ibu keadaannya ngarang sih? sebagai manusia, dia kan sebagai keadaan manusia dicobai. Kan iya, Yesus kan yang punya dunia, Bu. Kita setuju dulu nih. Iya, memang setuju. Nah, tapi dia juga memberikan. Si iblis nawarin apa? Iya, dia memberikan contoh kepada manusia itu, sedangkan dia bisa Di mana itu melalui semua tulisannya? itu. Ibu jangan ngarang-ngarang dong. Kan Yesus kita beriman nih. Kita beriman nih. Yesus yang punya dunia, ya nggak? Iya. Nah, tiba-tiba si iblis. Boleh. Oke, silakan. Oke, silakan Bang. Pak Kunis. Silakan Bang. Jawabannya menurut saya sih karena iblisnya pendusta, itu aja. Lah, bukan cobaan dong kalau dia bohong. Iblis tahu bahwa ya. Bukan cobaan dong kalau iblisnya nggak punya dunia. Iblis kan pendusta. Oh, jadi Yesus sudah tahu dia penipu gitu ya? Iblis maunya Yesus menyembah iblis gitu. Dengan suapan kalau dia akan dikasih dunia. Kalau Yesus memang udah punya dunia, kan mesti Yesus bilang, memang dunia punya gua. Itu sama aja, Pak. Iya, saya nawarin istri Bapak. Paham nggak, Pak? Yesus berkata, Bapak sembah saya, nanti istri Bapak jadi istri Bapak. Nah, itu yang iblis tawarin, Pak. Kan Yesus sudah punya dunia. Yang iblis tawarin itu dunia. Dusta, Bapak segala dusta. Semua yang dikatakan iblis itu dusta. Tidak ada yang benar di dalam iblis. Semuanya tidak ada yang benar di dalam. Enggak, coba Bu Darni dulu deh. Bu Darni. Enggak, nih Bu